formalnya di sini membuktikan itu, gitu kan ya. Juga tentang bagaimana hubungan antara lempeng ini dengan lempeng ini dan lempeng ini dengan lempeng yang lain, oh, terus berkembang. Makanya dia kita sebut sebagai sistem lempeng global. Karena ya tadi satu lempeng akan berhubungan dengan lempeng yang lainnya. Itu kan ketika kita menentukan pergerakan satu lempeng ini, ya bagaimana dia pergerakannya terhadap lempeng yang lain, bagaimana efeknya, apakah saling sinergis atau tidak lah. Berarti kan satu pergerakan lempeng harus sinergis lah dengan pergerakan lempeng yang lainnya. Sehingga ya tadi tidak menghasilkan celah gitu kan ya. Karena ya tadi salah satu yang harus kita pegang hukum utamanya di fisika adalah tentang kekekalan massa ya. Setelah umumnya ya bahwa bumi ketika ingin berada tetap pada sumbu rotasinya di alam tata surya kita, ya dia harus mempertahankan densitas. Berarti kalau densitas dia harus mempertahankan massanya, itu kan ya, massa dan volumenya. Berarti kan karena untuk menjaga ya densitasnya tidak berubah, kalau bisa dikatakan tetap, kan ya. Ya berarti kan massanya harus tetap. Makanya kita menganut hukum di fisika itu ada hukum kekekalan massa. Nah, berarti itu tidak boleh kita against juga hukum tersebut. Makanya ketika di sini ada bekaran, ya berarti harus ada yang mengisi. Itu kayaknya tidak boleh bolong bumi. Kalau ini kebayang kalau ini tidak ada yang mengisi bolong, ya akhirnya kan bumi belah berarti kan ya. Nyata kan tidak. Fenomena bumi walaupun ini terjadi pemekaran tidak membelah. Itu kayaknya muncullah masa baru. Ketika masa baru ini muncul, berarti kan harus ada masa yang hilang di permukaan. Itulah disubduksi. Nanti dari mana masa ini lahir, gitu kan? Karena tetap harus tidak kalau semuanya berasal dari mantel, tidak ada yang dihasilkan nanti ke mantel juga, ya akhirnya mantel habis kan? Ternyata kan tidak. Kondisinya tetap aja mantel, masanya adalah seperti itu ya karena tadi ada yang muncul ke permukaan menjadi litosfer, nah sebagian masuk gitu kan ya menjadi pengisi bagian-bagian mantel bagi yang lainnya ya itu makanya mungkin saling berhubungan antara tektonik lempeng dengan nantinya adalah teori tentang pelung tektonik tadi kan ya. Nah, itu sistem global tuh seperti itu. Jadi harus harus berlaku semuanya di setiap apa tentang pergerakan lempeng ini di semua ujung bumi kita gitu kan ya karena satu pergerakan akan berhubungan dengan pergerakan lempeng yang lainnya. Kemudian ini juga kita sudah tahu gitu kan ya batas-batas lempeng. Nah, maka berarti di sini tiap lempeng itu adalah berarti satu fragmen tuh dari litosfer kan ya yang tersendiri yang dibatasi oleh lempeng-lempeng lainnya gitu kan karena tadi bumi tidak boleh bolong. Berarti satu lempeng harus pasti harus apa namanya harus berinteraksi atau berbatasan gitu kan ya kayak batas negara lah ya itu kan akhirnya jadi batas negara. Dan satu negara harus ada jadi nggak ada daerah makanya kalau ada daerah kosong di antara dua negara aja bisa menjadi sengketa nantinya kan gitu. Tapi lempeng tidak ternyata lempeng ya tidak ada sengketa lempeng lah. Artinya ya satu lempeng harus berbatasan dengan lempeng yang lainnya ya contohnya ada seperti ini gitu kayaknya dengan kalian memahami batas. Jadi bukan hanya sebagai hafalan saja ya. Ketika kita mengatakan itu batas divergen, batas konvergen, batas sesat transform, kita harus paham bahwa itu adalah batas antara dua lempeng yang berbeda. Kan ya. Berarti ketika kita lihat gambar ini, ketika ada pertanyaan berarti di gambar penampang ini ada berapa lempeng yang kita tahu. Nah, berarti kan pertama yang kita harus pahami adalah ini ada berapa jenis batasnya. Oh, kita punya divergen itu seperti ini. Kemudian kita punya oh ini subduksi seperti ini. Kemudian ternyata di divergen kita punya transform misalnya di sini. Oh, dari situ kan kita bisa tahu bahwa oh ini batas namanya batas lempeng divergen, ini batas konvergen gitu kan ya. Dan ini divergen dan transform. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa penampang ini kita mempunyai tiga lempeng. Gitu kan ya. Ini lempeng A, ya ini lempeng B, di mana lempeng A dengan lempeng B dibatasi oleh batas divergen. Kemudian ini lempeng B dan ini adalah lempeng apa namanya lempeng C.
gitu kan ya, di mana lempeng C, B dan C dibatasi oleh apa namanya batas lempeng konvergen. Jadi kita tahu, oh berarti dari sini kita tahu, dan ini batas ini kalau secara global ya harus nyambung dengan batas-batas yang lainnya, sehingga kita satu ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini satu lempeng, ini satu lempeng, yang ini satu lempeng, berarti ini ada tiga lempeng di sini, gitu kan ya. Nah, nanti pergerakan ini ketika ini lahir ini akan berefek kepada lempeng yang sana, karena ini berarti kan bergerak ke arah kiri, ini bergerak ke arah kanan. Ini akan berefek dengan ini gitu kan ya. Kalau ini kita relatif dianggap diam, ya berarti di sini harus subduksi nih. Makanya tidak mungkin ini bergerak ke sini, ini diam, ini tidak ada batas lempeng. Pasti harus ada sesuatu lah. Ketika yang diam ditumbuk oleh sesuatu yang bergerak. Ya. Nah, tadi konsep relatif juga misalnya dari gambar penampang ini kita bisa lihat, misalnya anggaplah ini kita anggap yang ini diam atau yang ini diam lah. Banyak karena biasanya yang kontinental yang diam. Jika ini kita anggap diam, berarti ini kan akan relatif bergerak ke arah timur. Kalau ini anggap barat, di timur, berarti dia bergerak timur. Kemudian ini bergerak relatif ke arah barat, berarti. Gitu kan ya. Sehingga karena ini bergerak relatif ke arah barat, nah nanti kecepatannya akan seperti apa ketika ini kita anggap. Padahal ini sebenarnya bergerak dia nih ke arah timur nih. Karena kita tahu bahwa ini harus simetris. Ketika ini simetris kan sebenarnya ini adalah bergerak ke arah kiri. Itu kecepatan absolutnya. Tapi kecepatan apa namanya kecepatan relatif berarti harus salah satu titik yang kita anggap diam. Titik ini anggap diam berarti ini bergerak relatif ke arah timur, gitu kan ya. Kemudian ini bergerak relatif ke arah barat. Nah, ini nanti kecepatannya akan seperti apa akan diacukan pada kecepatan dari ini. Nah, seperti itu kalau pergerakan dari relatif. Itu kan ya. Jadi dari sini gambar ini jadi banyak sebenarnya kita bisa bercerita. Pertama adalah tentang batas lempeng, kemudian seperti apa sih satu lempeng ya tadi. Dia harus tersendiri nih. Jadi litosfer, pecahan dari litosfer, di mana mempunyai batas jelas, seperti pada gambar peta tadi. Seperti ini kan jelas nih. Nah, di mana batas-batasnya. Nah, ini akan tiga ini. Kan ya. Nah, bisa masing-masing atau bisa ketiga-tiganya dalam satu batas lempeng ini. Seperti yang kita lihat dari fakta peta di atas tadi gitu kan ya. Nah, sisanya sebenarnya kalian bisa baca sendiri gitu kan ya untuk materi ini. Ini ya tadi seperti yang saya sebutkan materi hari ini kebanyakan adalah kita banyak teori lah gitu kan ya, banyak hafalannya, banyak sesuatu yang harus kalian pahami. Jadi saya bisa pengen tahu untuk UTS misalnya ya. Nah, saya hanya menampilkan satu soal aja peta ini. Ceritakan tentang peta ini apa yang kalian ketahui dari peta map ini. Nah, kalian harus bisa bercerita, harus bisa mengintegrasikan ilmu share yang apa pengetahuan yang kami share gitu kan ya dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kan banyak nih dari data-data ini seperti apa yang bisa kalian ceritakan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu konsep dari sistem tektonik apa sistem lempeng global itu seperti itu. Jadi kita harus pemikirannya harus global gitu kan. Kita bukan localize apa jadi kayak kehadiran Ambon sekarang, misalnya ya Pulau Ambon sekarang itu adalah salah satu efek dari pergerakan-pergerakan lempeng yang bergerak secara baik itu regional Indonesia maupun ya secara global dari pergerakan lempeng, gitu kan ya. Nah, itu harus bisa diterangkan tuh secara tektonik lempeng mengapa muncul Pulau Ambon, misalnya apakah Pulau Ambon sebagai island arc nantinya akhirnya didefinisikannya apakah dia sebagai continental arc gitu kan ya seperti itu sesuatu yang akhirnya nanti bisa kita simpulkan dari sistem lempeng global ini kan ya. So, saya dari baru berapa slide aja sudah bicara hampir 45 menit nih kan ya. Nah ini sebenarnya sudah kita bahas tadi gitu kan ya. Jadi gerakan lempeng pada bumi itu harus sebagai satu unit tadi sudah kita bahas. Nah, biasanya salah satu efek apa fakta lain lagi biasanya berbentuk kurva kalau subduksi ini. Ini kurva ini adalah salah satu kenapa harus bentuk kurva. Pertama adalah ya untuk mengakomodasi untuk sebagai bukti
bahwa bumi kita itu adalah bulat. Ya, ketika bulat kita belah pasti akan berbentuk kurva kan ya. Seperti halnya ini juga sebenarnya kalau kita ini harus jadi ini harus salah satu pengakomodasian bahwa subduksi ini harus berbentuk kurva yang kemudian juga karena dia bergerak ke arah sini ya tadi kita punya kemarin di gaya-gaya kan ya berbicara tentang soal gaya bahwa kita punya selain kita punya driving force gitu kan ya kita pun punya resistant force. Nah, salah satu efek dari resistant force adalah adanya bentuk kurva misalnya dari subduksi. Berbeda dengan kalau pembukaan karena rilis gitu ini rilis. Nah, ini karena ketika ini bergerak ke arah sini ini ada resisten selain resisten basalt dari bagian dasar dari lempeng gitu kan ya antara lempeng dengan asthenosfer ada juga resisten antara transform di sini kan ya. Nah, seperti itu. Dan jadi Anda ada interaksi ini pasti akan menghasilkan resistensi juga. Nah, akhirnya mengakibatkan bentukan dari konvergen itu biasanya berbentuk kurva. Dan ya tadi bahwa pada umumnya bahkan bisa dianggap bahwa suatu aturan bentukannya bahwa tadi divergen itu selalu berhubungan dengan transform. Misalnya gambar inilah kalau kita perkecil ini gitu kan ya seperti ini nih sebenarnya ada transform. Ini adalah efek dari rigiditas. Jadi bukan apa namanya lempeng ini bukan suatu hal yang nyatakan kita tahu bahwa litosfer itu adalah sifatnya rigid. Ketika dia bergerak, itu kan ya. Nah, ketika ini pembentukan ini, itu kan dari awalnya juga memang sudah ada fracture-fracture di sini pastikannya karena dia rigid kan ya. Rigid ketika membeku kan ya pasti ya kalian pahami lah ketika lava membeku aja kita punya kekar kolom lah. Nah itu pun mungkin sama ketika lempeng samudra ini terbentuk, itu kan ya ketika mantel atau asthenosfer membeku, itu kan di permukaan menjadi bagian dari litosfer, nah pasti akan menghasilkan bidang-bidang discontinuous. Karena ya kita tahu bahwa bumi kita itu kan tidak homogen. Makanya kalian sudah belajar di petrologi gitu. Itu kan salah satu bukan hanya hafalan saja di petrologi juga kan kita petrologi aja dari beberapa mineral. Mineral kuarsa dengan misalnya intermediate seperti apa basal ini nah, ikatan antara itunya seperti apa. Nah, itu akan membuat batuan menjadi sangat homogen. Makanya agak kompleks sebenarnya untuk memahami bumi ini. Kita semua teori-teori biasanya kita sederhanakan lah. Nah, tapi tadi dari efek material pembekuan itu pasti akan menyisakan bidang-bidang diskontinu yang apabila digerakkan ya biasanya akan menghasilkan kalau seperti ini misalnya membeku digerakkan ya ini bukan satu apa fisis yang utuh gitu kan ternyata di sini kita punya apa namanya punya uh, fracture-fracture tadi berkembang menjadi sesar-sesar transform. Itu kan ya, jadi tidak satu pieces atau satu lembar. Ternyata ya ini kalau kita lihat diperbesar lagi di sini gitu kan ya ini kan ternyata di sini adalah fracture-fracture lah yang diantaranya diawali oleh adanya sesar transform di sini. Bukannya sesar transform itu akan kita lihat nanti sesar transform itu secara definisi seperti apa kan sastra transform nih. Makanya dia biasanya berasosiasi dengan ini yang dari perkembangan dari bidang-bidang yang uh, diskontinuitas yang memang sudah diinisiasi ketika terjadinya pembentukan mineral, pembentukan batuan yang tidak homogen tadi. Kemudian rigid lagi kan ya, rigid wajar ketika dia akan belah. Nah tadi makanya kenapa kecepatannya akan berbeda-beda, mungkin selain satu lempeng pun antara lempeng karena akan kita lihat lempeng itu seperti ini nih, itu kan ya terus malah ini terus saja seperti itu kan ya, karena kan kita tahu bahwa divergen itu selalu berasosiasi dengan transform. Nah, berarti kan ini satu spesies itu berarti kan rekahannya tidak hanya di sini terus memanjang gitu kan ya. Berarti kalau kita punya peta ini terus memanjang gitu seperti ini. Nah, pasti kan saat kita tahu kemarin di Gaia ya ini pun mempunyai apa resistensi. Itu kayaknya selain kita punya resistensi ini, kita punya resistensi ini juga.
Nah, ketika itu resistensi bergerak, pasti akan membuat kecepatan-kecepatan antara lempeng pun salah satu mempengaruhi kenapa pergerakan lempeng itu berbeda-beda. Ya, nanti selain obong, selain bahwa di satu satu sisi dengan satu sisi saja sudah tidak sama, sudah tidak homogen, apalagi dengan lempeng-lempeng lainnya kan akan pengaruh kepada massa dari satu lempeng ini. Berarti kan kalau lempengnya besar, ya kebayang berarti pergerakannya pasti akan lambat. Nah, seperti itu yang kecil-kecil mungkin akan relatif. Kalau misalnya dengan ketebalan yang sama, tapi kalau ketebalannya berbeda akan mempengaruhi juga, gitu kan ya. Itu jadi kenapa pergerakan relatif maupun pergerakan absolut dari setiap lempeng itu berbeda ya. Yang paling ekstrim kan adalah misalnya perbedaan antara Pasifik ini dengan apa namanya dengan Atlantik. Itu kan selain kita ketika Atlantik bergerak di sini dibatasi oleh subduksi ya kebayang lah ketika ini harus saling bertumbukan ini kecepatannya mempertahankan 18-nya ya ketika ini ngebuka pasti harus lambat. Nah, seperti itu. Itu salah satu pemikiran tentang bahwa pergerakan lempeng itu harus merupakan satu unit kan ya. Jadi salah satu yang nanti terpengaruh adalah kecepatan antara lempeng itu sendiri. Ya, oke. Nah ini jadi yang dikatakan transform nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya tentang transform akan lebih khusus. Tapi yang perlu kalian tahu transform itu adalah ya bagian yang ini. Jadi secara mekanika dia adalah seperti strike slip, star geser. Berarti kan harus ada dua pergerakan, dua blok yang berbeda arah pergerakan. Makanya seperti inilah. Ini kan berarti dia adalah ketika ini pergerakannya berbeda, yang ini ke arah timur misalnya, yang ini ke balap, yang ini ke arah barat, yang ini ke arah timur, makanya berarti disitulah yang kita sebut sebagai sesar transform. Nah kan kalau ini dua-duanya bergerak ke arah timur kan, ini ke timur, yang ini juga apa pieces yang ini nih. Nah seperti inilah. Itu kan kalau kita gambar di atas, nah yang disebut sesar transform hanya ini aja nih. Jika ini pergerakan plate-nya ke arah timur, yang ini ke arah barat. Nah, di sini kita sebut saat ini nantinya adalah sutur di sini. Hanya fracture aja karena apa pergerakannya ke arah yang sama kan ya. Berarti kalau ini ke arah timur, ini ke arah barat, yang ini ke arah barat kan ya. Nah, berarti kan ini satu pergerakan. Ini ada fracture di sini sebenarnya. Walaupun gitu kan ya tadi kita bisa mengetahui bahwa kenapa transform dikatakan sebagai batas lempeng karena ini kan dua lempeng yang berbeda kan ya. Ini lempeng Y, ini lempeng X. Berarti ini batas ini dipisahkan X dengan Y oleh divergen, yang ini dengan ini kita pisahkan dengan transform. Maka kita ketika ini dua lempeng yang berbeda, oh berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah transform, bukan strike slip biasa. Nanti ketika kita membahas tentang transform, kita pun akan coba bahas apa perbedaan antara sesar transform dengan sesar strike slip yang kita kenal. Ya, walaupun mekanismenya sama. Kalau strike slip ini mengana nih. Tapi kalau kalian lebih lebih apa namanya lebih uh, uh, detil lagi melihat sebenarnya yang ini kan sebenarnya ke kiri ini, makanya yang ini ke kanan nanti jadi sebenarnya ini jadi gini, kalau strike slip kan asalnya ini satu, kalian kan bisa lihat ini adalah bagian yang kita sebagai identifikasi sebagai uh, kondisi awal kan ya. Kalau strike slip kan kalau ini bergerak ke kiri, blok kita kan kalau kita diam di sini, ini ke kiri kan sebenarnya sesarnya mengiri kan ya harusnya. Karena ininya kalau kita anggap bahwa ini bergabung dengan ini dulunya kemudian dipatahkan oleh sesar strike slip. Jadinya kan mengiri. Ini ke kiri, ini ke sini. Tapi kenapa ini menganan? Nah, itulah salah satu keunikan apa sesar transform. Walaupun secara mekanisme dia menganan apa dia seperti strike slip menganan, tapi ya tadi karena bukan seperti strike slip. Kalau strike slip dulunya ini gabung, kemudian di bidang discontinuous gitu kan ini kalau pada batuan, kemudian digerakkan, kemudian terpecah. Kalau ini kan tidak. Ya ini mungkin dari dulunya juga memang ini tidak pernah bergabung dengan ini, gitu kan ya dari dulunya, gitu kan ya. Apa namanya tidak pernah bergabung ya memang karena
pergerakan ini ke kanan dihasilkan oleh yang ini ke kiri oleh pergerakan yang ini. Nantilah lebih jelasnya lagi kita akan coba bahas ketika kita membahas tentang sesar transform. Tapi salah satu yang uniknya adalah seperti itu kan ya. Dari pergerakan dia menganan, tapi kalau kita melihat posisi ini kok mengiri. Nah, itulah anehnya atau uniknya dari sesar transform. Kenapa seperti itu nanti ketika kita belajar tentang sesar transform secara khusus. Nah, ini yang makanya kita sebut sebagai Feddet atau transform scar lah sebutnya, gitu kan ya, atau fault zone lah di sini. Karena dia sudah searah pergerakannya. Yang ini ke arah kiri, yang ini juga ke arah barat, ini ke arah barat, juga sama. Jadi sesar transformnya sendiri hanya seperti ini. Ya, ketika pergerakannya berbeda arah, itu yang kita sebut sebagai sesar transform. Makanya kenapa di gambar-gambar cuma segini aja nih, kecil-kecil kan ya. Padahal sebenarnya di sini manjang nih. Manjang ini ada sutur, di sini ada sutur. Ya, makanya kan kenapa ketika gempa aja ya. Ini kalau kita lihat ketika gempa, jadi sebenarnya ini kan bukan satu uh, bisnis yang sama nih. Walaupun ini sama-sama Indo Australia lah. Makanya ini bukan satu lembaran yang sama lah kalau kita mau ngomongin lembaran kertas atau apa. Ini ternyata pieces-pieces. Makanya ketika gempa tuh kan kadang gempanya di sini, kemudian besoknya di sini gempanya. Kenapa? Kan kalau ini satu lempeng yang sama, maksudnya satu pieces yang sama, ya kalian bayangkan satu lembar kertas masukin ke dalam satu lembar tuh memanjang dari ujung utara ke selatan. Nah, berarti kan ketika terjadi gempa ini harusnya gempanya bareng nih. Tapi ternyata tidak kan di sini gempa, kemudian besoknya segmen yang ini gempa, kayak misalnya di Jawa gitu kan ya, kadang di sini, besoknya nanti di sini yang gempanya, besoknya di sini misalnya kayaknya gempanya. Ini karena kita pieces-pieces ini dan di mana setiap pieces itu secara relatif memang dianggap kecepatannya sama, tapi padahal ya tadi mungkin ada perbedaan. Yang satu mungkin ini walaupun secara misalnya ini kan dianggapnya adalah 7 cm per tahun yang saya tahu. Kalau kita lihat ini, yang ini tuh adalah kalau kita lihat untuk Australia ini berapa kecepatannya tuh 4 kan ya. Sini 4 kilometer, yang ini yang 4 itu. Nah, ini 7 nih. Ini dianggap pergerakan ini ke atas itu adalah relatif 7,3 cm per tahun. Makanya itu untuk disederhanakan di sini kan ya. Tapi kan sebenarnya tadi ini kita punya segmen-segmen mungkin ini 7,1, yang ini 7,5, yang ini mungkin 7,4. Nah, tapi kita rata-ratakan pergerakan ini ininya adalah 7,3 lah. Tadi karena di sini kan 7,3, sedangkan di sini kita punya 4 nih. Kan itu berbeda nih pergerakannya. Ya, Jawa aja ini 7 yang ke arah utara, sedangkan ini pergerakannya ke sini 6, yang ini malah berkurang tuh. Di sini jadi 4, jadi 2 tuh. Dan berkurang nih kecepatannya. Nanti akan kita bahas kenapa ini terjadinya perbedaan kecepatan yang semakin ke arah barat ini, makin ke arah timur makin cepat. Itu salah satu teori yang nanti ketika kita bahas tentang pergerakan lempeng lah di akhir perkuliahan. Oke, itu ya. Ini tentang kemudian fenomena lainnya itu kan ya adalah yang kita sebut bahwa biasanya ya tadi bukan biasanya selalu bahwa beta lempeng itu adalah merupakan triple junction. Karena kita sebut triple junction gitu kan ya yang apa namanya berarti dia pertemuan antara tiga lempeng. Selalu nih triple junction. Satu, ini kan 1, 2, 3 di sini nih triple junction. Kemudian kita selalu ini juga triple junction. Karena ini lempeng 1, lempeng 2, lempeng 3. Jadi pertemuan antara tiga lempeng itu akan bertemu di satu titik. Karena kalau dua lempeng berarti satu garis, kalau tiga lempeng berarti akan tadi karena kan secara ini segmennya adalah sebenarnya pertemuan tiga lempeng, kan? Selalu tiga lempeng gitu kan ya. Nah, itulah yang kita sebut jadi fakta-faktanya akan bertemu pada satu titik yang kita sebut sebagai triple junction. Satu lempeng bisa terdiri dari minimal dua triple junction gitu kan ya. Misalnya kayak Kokpos. Ini aja naskah yang kecil ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 triple junction. Makanya nanti ini ada 1, ada 2, ada 3, 4 gitu kan ya. Jadi mungkin minimal satu ini 2 triple junction lah kalau yang kecil-kecil.
Tapi kebanyakannya adalah terdiri dari lebih dari 3 triple junction dalam satu lempeng. Jadi artinya kan bahwa satu lempeng ini aja misalnya kan ya, itu ternyata di sini ada lempeng lain, jadi membuat beberapa triple junction nih, dikelilingi oleh beberapa lempeng yang berbeda. Nah, tapi dalam saat 3 lempeng yang itu tuh akan bergabung menjadi satu titik di satu titik yang kita sebut sebagai triple junction. Nanti namanya akan berbeda-beda gitu kan ya, triple junction ini. Nanti triple junctionnya ini antara apa dengan apa dengan apa. Ini batas lempeng. Kalau ini kan berarti batas lempengnya antara divergen, divergen, yang ini transform misalnya. Nanti ada triple junctionnya itu adalah subduksi, divergen, divergen misalnya. Subduksi, transform, transform misalnya kan seperti itu. Jadi didata oleh para peneliti itu kan ya seperti ini. Kalau ini berarti kan kita punya divergen, divergen, ini divergen, divergen, divergen karena ini bergerak ke arah relatif sini ternyata relatif tuh. Padahal ini kan bergerak ke sini. Tapi secara kalau kita bandingkan dengan Arab, ini tuh relatif bergeraknya ke arah timur, ke barat-barat. Ini bergerak ke arah yang timur. Nah, itu yang kita sebut sebagai pergerakan relatif. Dan nanti Arab itu relatif terhadap Afrika ini bergerak relatif ke arah timur laut misalnya kan ya kemudian yang ini bergerak ke arah tenggara misalnya. Nah, ini berarti kita punya divergen, divergen, divergen. Nanti namanya akan berbeda-beda. Jadi di sini disebutkan bahwa triple junction merupakan titik temu dari 3 lempeng. Ya, satu. Nah, tadi kan ya bahwa satu batas itu bisa terdiri dari beberapa segmen. Divergen, konvergen, transform, gitu kan ya. Ya, itu beberapa fakta yang harus kalian cermati dari peta ini. Dari beberapa peta itu kalian harusnya punya eh, keinginan tahuan seperti apa sih sebenarnya muka bumi kita ini. Itu yang pengen kita gali ketika kita belajar tentang geodinamik. Ya, karena itu akan menjadi kunci geodinamik itu mungkin ilmu yang paling, kalau bisa saya katakan, ilmu yang paling penting di geologi. Karena dengan kalian memahami geodinamik, kalian bisa tahu, bisa mencari ketika eksplorasi, kalian akan mencari mineral-mineral tertentu, sumber daya mineral, sumber daya energi, bahkan mungkin sumber daya air gitu kan ya. Selama kalian tahu sumber daya energi, misalnya minyak, batu bara itu adanya di batuan apa, nah, kalian cari batuan itu secara tektonik akan muncul di mana. Mineral, mineral pun sama. Mineral misalnya saya pengen mencari mineral emas. Emas itu biasanya secara kalian mendapatkan sharing ilmu kan ya dari Pak Nuki misalnya ya, dari Pak Uki misalnya tentang alterasi, tentang mineral biji kan emas itu biasanya dengan batuan intermediate sampai granit misalnya. Sampai granitit itu akan di mana nih munculnya kalau kita mau mencari itu atau misalnya nikel. Nikel itu adalah produk dari basaltis di mana di Indonesia yang eh, basaltis bisa muncul di permukaan. Nah, basaltis kan harusnya di bawah nih. Dia adalah apa namanya samudra. Nah, bagaimana samudra bisa naik ke permukaan sehingga kita bisa mengeksplorasi nikel. Misalnya kenapa di Sulawesi Tenggara kaya akan nikel. Misalnya itu kan harus salah satu sedangkan kita tahu nikel itu dia basaltis berasosiasinya. Tapi kenapa ada di permukaan gitu kayaknya seperti itu. Nah, itu yang harus kalian mengapa itu hanya bisa diterangkan dengan teori tektonik lempeng. Makanya kenapa ini sangat penting teori tektonik lempeng. Nah, ini beberapa tipe dari gambaran secara jelasnya ya, gambaran secara sederhananya dari triple junction ini gitu kan ya. Nah, ada beberapa triple junction gitu kan ya. Nah, ada yang ya minimal pasti 2 gitu. Tapi ini sangat jarang. Ya kebanyakan adalah di sini sebenarnya nih, kalau kita kalian lihat. Ada bisa 4, bisa 5, bisa 6 dari triple junction ini. Kan utamanya yang ada di bumi kita tuh inilah misalnya. Nah, ini jadi satu lempeng itu bisa terdiri dari beberapa triple junction. Berarti karena ya tadi ini akan lempeng ini berinteraksi dengan ini di sini, ini dengan ini di sini, yang lempeng ini dengan ini di sini. Di 3 triple junction gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat nanti dari yang diobservasi dari bumi, kira-kira ada 11 jenis triple junction.
dilihat dari tadi batas. Jadi kan ini adalah jadi triple junction itu kan sebenarnya pertemuan tiga lempeng berarti pertemuan tiga batas lempeng juga kan. Seperti ini. Berarti ini kita sebut adalah apa namanya RRR. Makanya rifting, rifting, rifting namanya. R itu dari kata rifting. Rifting, 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 maka triple junctionnya kita sebut tipenya adalah tipe RRR. Ini juga nanti bentuk RRR itu kan ada yang gini, misalnya kayak misalnya ini Afrika, ini Arab kayak tadi kan ya. Kemudian ini Afrika yang lebih baratnya lagi, gitu kan ya misalnya. Kemudian ada juga yang RR seperti ini, nanti ada yang TTT. Dan berarti ini T itu dari kata trench, dari kata apa bahasa Indonesianya adalah uh, apa lupa ya trench lah ya, bukan draft trench di sini gitu kan ya trench 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 atau nanti ada yang semuanya adalah strike slip atau transform dikatakan biasanya adalah transform 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 tapi itu jarang ditemukan sebenarnya seperti ini itu kan ya hampir jarang ditemukan uh, transform semua transform itu kalau di triple junction kita sebut sebagai F fault kan ya. Jadi transform fault. Kalau T ini trench berarti dia convergen. Kalau R ini adalah dari kata rifting yang kita itu adalah berarti dia saling memisah atau divergen semuanya. Kalau trench ada tapi kalau fault nggak ada. Kan yang ada biasanya fault tadi karena fault itu atau transform itu biasanya berasosiasi dengan apa namanya berasosiasi dengan divergen. Biasanya adalah seperti ini. Misalnya ini adalah berarti RRF. Berarti di sini adalah transform, di sini adalah divergen, divergen. Atau misalnya yang jadi dari semua yang kita observasi ada di lapangan ya ada 9 ini, gitu kan ya jenis-jenis dari triple junction. Misalnya ini kalau truss, ada kalau trench, trench dengan fault ini ada kita temukan ya itu tentang triple junction. Nah ini posisinya di mana kalian bisa lihat itu kan ya. Yang paling terkenal RRR itu nanti adalah Pasifik, Pasifik dan Filipina misalnya ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah ini beberapa yang jenis-jenis dari 9 jenis ini di mana aja kita temukan triple junction ini kan orang ya tadi diteliti ada berapa titik triple junction ini kira-kira ya ada seginilah jenis dari triple junction jadi berarti ada sekitar 20 triple junction gitu kan ya dengan uh, apa gabungan dari 9 jenis triple junction tadi ada 20 ternyata ditemukan uh, di permukaan bumi kita gitu kan ya. Nah, mana yang paling banyak seperti RRR, Australia, Afrika, Antartika misalnya berarti kan kalian bisa lihat ini posisinya di sini nih. Kita punya Australia, kita punya Antartika, kita punya Afrika. Nah, ini yang kita sebut sebagai RRR tadi. Berarti kan ini kalau kita perbesar ini di zoom, ya ini adalah berarti divergen, divergen, divergen. Gitu kan ya, antara Afrika, Australia, dan Antartika. Contohnya adalah tadi. Jadi ada 20 yang jenis triple junction yang ada di kurang lebih lah. Makanya yang ada di apa permukaan bumi kita ini. Gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini misalnya contoh paling terkenal dari trench 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 gitu kan ya. Misalnya ini misalnya kita punya Filipina karena tadi Filipina kita anggap sebagai suatu lempeng, kemudian ini Pasifik, kemudian ini adalah Eurasia kan ya. Ini kita punya Pasifik, kita punya Filipina, di sini kita punya Eurasia. Nah, ini adalah pertemuan yang kita sebut sebagai triple junction yang terdiri dari subduksi, subduksi, subduksi yang kita sebut sebagai T, T, T. Kan ya. Jadi di sini ini berarti ini subduksi ke arah sini, yang ini subduksi ke arah sana, yang ini juga semuanya subduksinya ke arah sini. Gitu kan ya. Ini subduksi, yang ini juga subduksi masuk ke arah sana, yang ini subduksi masih ke arah sini. Nanti ini karena ini terus bergerak, nanti pas posisi ini akan berubah-ubah sesuai dengan kecepatan relatif tadi. Kalau stabil ya tetap di sini. Nanti ada yang tidak stabil, mana yang lebih cepat, ini nanti akan bergeser nih. Mungkin nanti akan di sini nih nanti. Mungkin akan pindah ke sini. Akan tergantung dari kecepatan relatif antara apa namanya
antara lempeng yang menujam di sini. Kalau kecepatannya sama, relatifnya sama gitu kan ya, maka bisa dianggap ini akan terus di sini titiknya posisinya. Tapi satu aja beda kecepatan, misalnya ini beda kecepatannya lebih lambat nih dibanding ini. Berarti kan kalau dia lebih lambat, maka dia akan maju ke sini. Dia akan kalah oleh kecepatan ini masuk ke dalam kan. Ini masuk ke dalam ke sana kan ini lambat, ini akan ketarik ke sini. Nanti akan kita lihat lah. Makanya itu ketika kondisi tidak stabil. Soalnya, tapi ini contoh dari triple Johnson L ini, contoh dari RRR yang terkenal gitu kan ya. Tadi yang Afrika tadi Afrika, misalnya ini Arab, atau RRR yang terkenal lagi tadi misalnya Australia, Afrika dan Antartika. Kan ya. Kalau ini karena ini masih dalam satu dulu, ini masih nanti akan kita lihat lah. Ini sebenarnya adalah calon dari tidak jadilah. Jadi kalau ini berkembang, yang ini berkembang, yang ini tidak berkembang sebenarnya driftingnya tadi, kan ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi tentang kondisi Gulf of Mexico ini, Gulf of Mexico di Arab ini gitu kan ya, antara Afrika, ini Arab gitu kan ya, kemudian ini India Plate kan ya, ya masuk ke Indian Plate lah. Ya akan kita lihat apa namanya kondisi dari range dari triple junction RRR gitu kan ya. Nah ini contohnya tadi, misalnya ini kita punya Antartika, yang ini kita punya adalah apa Indo Australia kan ya, Australia, yang ini misalnya Afrika tadi RRR. Nah kalau ini hampir jarang biasanya kalau TTT, biasanya kalau maaf kalau transform. Jadi ingat, T itu trench ya, berarti subduksi, bukan transform. Karena transform ini disingkatnya dengan notifikasi berupa huruf F, kayaknya huruf volt. Berarti ini adalah yang ininya pemekaran, divergen, yang ini apa namanya trench, yang ini adalah trench, gitu kan ya. Oke, itu ini ada beberapa jenis kalian bisa baca gitu kan ya kondisi ini dan di mana ya tadi. Ini salah satu perhitungan kecepatan pergerakan relatif itu adalah sebenarnya dalam uh, kita bisa menghitungnya dari triple junction ini, gitu kan ya. Jadi nanti ini lempeng ini kita anggap diam seperti ini, berarti nanti B bergerak ke arah A seperti apa, C bergerak terhadap A seperti apa. Nanti B kita anggap diam, nah A seperti apa, C seperti apa. Kemudian nanti C dianggap diam, A terhadap C seperti apa, B terhadap C seperti apa. Gitu kan ya, kalian bisa baca ini, kalian baca ya. Benar-benar harus dibaca supaya mengerti gambaran ini. Sehingga dari itu kita gabungkan bagaimana vektor dari kecepatan antara ketiga pergerakan relatif antara A, B, C ini. Gitu kan ya. Jadi selalu begitu perhitungannya. Yang ini kita dianggap diam, ini bergerak terhadap ini, makanya disebutnya gitu kan tuh. Jadi VBA berarti V kecepatan B, V kecepatan B terhadap A, di mana A adalah diam, atau VCB berarti B-nya diam, itu kan ya, C-nya bergerak terhadap B, kemudian A terhadap C yang kayak tadi lah. Itu kalau pengen stabil berarti kan kalau itu digabungkan kecepatannya adalah sama dengan nol nantinya. Karena ini saling bergerak sama kadang-kadang sama kecepatannya semuanya kan ya. Nah itu. Nah itu pergerakan perhitungan dari pergerakan relatif itu seperti itu. Gitu kan ya, orang kenapa bisa menghitung pergerakan relatif ya dari rumus inilah. Kalau kalian nanti bingung kalian bisa baca ini gitu kan ya. Terus dibaca ini biar kalian mengerti. Nah ini contoh lain dari RRR tadi ya, tadi gambaran lebih jelasnya tentang pergerakan relatif gitu kan ya antara lempeng ini. Jadi kalau kita akan dianggap stabil seperti ini misalnya ya, ya ini kan kebetulan contohnya adalah trench atau TTT, subduksi. Kalau stabil ya dia akan seperti yang tadi bilang, dia tetap di sini. Jadi di mana kecepatan ini terhadap ini sama, ini terhadap ini sama, ini terhadap ini sama, sehingga ketika dijumlahkan jadinya nol. Seperti tadi. Tidak ada perbedaan kecepatan. Tapi kalau ada satu yang berbeda kecepatannya, nanti akan ada ketidakstabilan seperti ini. Berarti kan ini relatif pergerakan subduksinya lebih cepat. Kan ini kalau ini seperti ini kan berarti ini masuk ke dalam, yang ini apa subduksi apa namanya misalnya ini B ya.
Ini lempeng B terhadap C. Nah, kalau ini lebih cepat, berarti kan lebih habis nih, lebih banyak habis. Nanti akan seperti kemarin kita bahas adanya rollback kan ya. Nah, ini berarti akan mengalami proses rollback ke belakang nih. Makanya jadi karena ini lebih cepat pergerakan subduksinya dibandingkan yang ini. Tapi kalau misalnya yang ini relatif lebih cepat dibandingkan ini, ya akhirnya dia akan tertinggal. Nah, seperti itu, karena dia akan masuk ke ini yang kita sebut sebagai nanti atau kebalikannya seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan ketidakstabilan kalau masing-masing ini ada perbedaan kecepatan. Nah, ini salah satu apa fenomena apabila adanya ketidakstabilan dari triple junction. Jadi seperti yang tadi yang ada di Gulf of Mexico ini, bentukannya yang ini berkembang, yang ini berkembang, yang ini tidak berkembang. Jadinya nanti istilahnya adalah kita sebut sebagai alokogen namanya. Itu kayaknya kalau berkembang baik kan seperti ini. Tapi ada alokogen yang disebut sebagai alokogen ini adalah apabila salah satunya tidak berkembang. Itu kan ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini diam. Jadi hanya nanti ketika divergen mungkin ini masih selalu dalam tahap apa namanya rifting lah. Jadi kata istilah rifting itu adalah khusus untuk sebenarnya untuk sesar-sesar normal gitu kan ya depresi ketika dia mengalami awal mula terjadinya depresi di divergen. Kita namakan sebagai rifting prosesnya karena ditarik gitu kan ini rifting. Tapi ini tidak berkembang salah satunya gitu kan ya yang seperti inilah. Ya, jadi ada yang tidak berkembang yang kita sebut. Jadi kalau misalnya Australia yang tadi Australia, Antartika dengan Afrika hampir semuanya berkembang baik, tidak menimbulkan alokogen. Tapi dari Afrika tadi kita sebut sebagai istilahnya adalah alokogen bila dan ini nih. Jadi antara Arab dengan Afrikanya yang tidak berkembang baik. Nah, makanya dikenal kita nanti di sini ada rifting ini nih. Makanya eh, sangat terkenal lah di sini ya nama rifting di Afrika ini itu kan ya terjadi karena ya tadi proses ini yang ini jadi kalau ini contohnya tadi berarti ini Afrika berarti utaranya adalah ke arah sini nih utaranya ke arah sini ini Afrika ini Arab yang ini adalah bagian dari apa namanya Rasia gitu kan ya tadi gitu kan ya nah ini dari Indo Australia kan ya liftingnya. Nah ini yang berkembang baik. Nah ini yang kita sebut sebagai alokogen. Nah inilah sebenarnya apa namanya yang istilah aduh, saya lupa alokogen itu secara sedimentasinya itu yang kita kenal sebagai delta atau apa gitu kan ya. Jadi apa namanya pengendapan deltaik itu gitu kan ya Gulf disebut delta gitu kan ya itu sebenarnya istilah awalnya adalah dari proses apa namanya uh, alokogen ini gitu kan ya jadi di sini akan muncul kipas aluvial kan ya nah, seperti itulah nanti akan berkembang nanti seperti apa ininya adalah ya seperti inilah kan ya jadi di gambaran ini juga salah satu yang harus kalian pahami adalah bahwa titik awal. Jadi kan kalian ketika kalian kan di evolusi tektonik itu kayaknya dari siapa nah? Dari si Wegener yang ternyata hampir sama dengan evolusi tektonik yang berkembang di uh, keilmuan tektonik lempeng sekarang itu kan nanti lah kita bahas di evolusi itu kan ya yang akan jadi pertanyaan itu kan ketika kalian coba kalau kalian kritis gitu kan ya ketika terjadi pangea yang kan satu pangea tuh yang satu lagi adalah Pantalasa. Itu kan ya nanti di Pantalasa ada Tetis, itu kan Tetis bagian barat, Tetis bagian timur. Kan itu satu lempeng yang sama tuh. Nah, sekarang inisiasi terjadinya batas lempeng itu seperti apa sih harusnya? Kan gitu ya. Kalian kalau kan asalnya satu lempeng nih. Satu lempeng Pangea, satu gede gitu kan ya. Kemudian kita punya Pantalasa. Nah, ini gimana terjadinya inisiasi di awal mula sehingga terjadi evolusi bergerak segala macam sehingga menjadi kondisi lempeng kita saat ini, gitu kan ya. Awal mulanya kan dari suatu lempeng yang tidak ada batas berarti kan ya.
Jadi tidak ada batas lempeng. Batas lempengnya juga paling lempeng samudra dengan jadi satu litosfer yang sama. Jadi dari lempeng samudra, lempeng benua kan. Nah, kita tahu batasnya kan bisa bisa batasnya bisa gradasi seperti kalian bahas ketika di apa di lantai samudra ketika sama Pak Khalid gitu kan ya kan gradasi tuh. Tidak ada batas lempeng seperti aktif, tidak ada subduksi, tidak ada transform, ya gradasi aja antara kontinental dengan oseanik itu kan ya berarti dulunya juga seperti itu ketika Pangea dengan Tetis tapi kenapa sekarang berkembang menjadi seperti itu nah, titik awalnya seperti apa sih nah, orang akhirnya berpendapat para ahli sepakat bahwa mungkin belum masih debatable juga tapi sepakat bahwa awal mulanya terjadinya lempeng itu ya seperti ini nih gitu kan dari satu titik lempeng anggaplah ini semua adalah Pangea gitu kan ya. Nah, Pangea itu ada titik tadi plum tektonik tadi gitu bisa diterangkannya. Satu titik sehingga pecah menjadi seperti ini. Jadi dari satu yang